Shalom Glory, puji Tuhan, kembali lagi kita di minggu-minggu Natal ini. Minggu yang penuh dengan sukacita, kita bersyukur, kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah, kami menyatakan Tuhan kepada diri kami, kepada Tuhan, bahwa kami lemah dan kami gak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu kami beribadah, karena itu kami datang pada Tuhan. Bapak, Engkau urapi ibadah ini Tuhan Yesus, sertai ibadah kami ini Tuhan. Biar ada sesuatu yang baru yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mau mulai ibadah ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari teman-teman, kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Sama-sama yuk kita nyatakan. Glory in excelsis Deo. Glory
Gloyotif. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, membawa korban syukur kami, memuji memuliakan nama. Amin. Teman-teman kita nyanyikan sama-sama lagu pujian ini. Bahkan rela serahkan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Tuhan, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan dari awal. Sungguh indah Dia Yesus, Dia Yesus, Dia mulia, Dia mulia, Dia ajaib, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela serahkan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Tuhan, bagi yang mulia, kami mengangkat tangan kami, ku
mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu yang ajaib Bapa. Sebab kami tahu kami lemah Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari kami yang merasa benar-benar kesepian akhir-akhir ini Tuhan. Bahkan udah mau Natal kami masih merasa sendiri Bapak. Kami masih merasa gak ada yang support kami. Tapi lewat lagu ini kami mau menyambut Tuhan. Tuhan lahir di dunia ini menyatakan bahwa Tuhan peduli sama kami. Tuhan mau menyertai kami. Bahkan kalaupun kami merasa sendiri, Tuhan ada bersama kami. Karena itu teman-teman mari, biar momen ini menjadi momen kalian sama Tuhan. Biar momen ini membangun iman kalian lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang sama kalian. Sama-sama kita nyatakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Haleluya, bagi yang mulia. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami senantiasa mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang mengajari kami segala nasihat yang ajaib dalam hidup. Sebab Engkau yang beserta kami. Mari kita nyatakan sama-sama. Engkau baik
senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Mari sama-sama kita nyatakan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Oh, aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ajarlah kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Sekali lagi kami mau nyatakan, Engkau baik, Kau sungguh baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajar kami, ajarlah kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarlah kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Sebab ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hari Natal kedua ya. Untuk itu saya sebagai youth pastor mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021. Mohon maaf kalau ada hal-hal di dalam pelayanan ataupun apapun, masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Kita berdoa tahun depan
2022 kita semua, khususnya Glow Youth, tambah hebat ya, karena kamu hebat. Haleluya. Kasih dong saran apapun kepada saya atau kepada pengurus, harus bagaimana Glow Youth itu ya, supaya tambah banyak jemaatnya, banyak yang lain pun boleh beribadah, bergabung bersama kita. Haleluya. Mari kita sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu, kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan di penghujung tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan, semua firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, kami ucapkan, kami deklarasi, dan terlebih kami lakukan, tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tapi kami tetap berjalan di jalan kebenaran dan hidup, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan diberkati luar biasa dan hidup kami akan beruntung. Kami akan belajar firman Tuhan, urapi kami satu persatu dengan urapan yang baru, minyak yang baru dan anggur yang baru, sehingga kami tambah hari, tambah seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur padamu, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Hari ini kita coba, tapi saya harus pakai kacamata dulu. Kayaknya sudah nggak kelihatan. Saya akan pakai kacamata dulu. Oke. Hari ini saya ingin berbicara tentang tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Oke. Kita buka di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Di mana direkopnya mengatakan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Karena ini hari Natal kedua, saya coba angkat cerita tentang firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita baca di ayat 1, Lukas 1 pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo katakan semua. Yang di rumah keras-keras. Amin. Haleluya. For with God nothing shall be impossible. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya Allah bisa melakukan apa saja. Ya. Makanya banyak yang Natal orang-orang nyinyir. Masa Allah beranak? Siapa yang beranak? Ya, yang beranak itu Maria, ya kan? Makanya baca di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Dan seterusnya, di mana malaikat Gabriel, kalau di dalam bahasa Arab itu malaikat Jibril katanya, ya kan, mendatangi perawan Maria dan memberitahukan kabar tentang kelahiran Yesus, di mana Maria ini yang akan mengandung, ya kan, dan melahirkan Yesus, juru selamat penembus dosa manusia. Amin. Nah, saya ambil kisah Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini di ayat 37-nya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa saja. Allah bisa berbuat apa saja. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Sama-sama katakan dengan saya. Allahku Maha Kuasa. Ayo. Allahku Maha Kuasa. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Apapun bisa dibuat. Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan isi dunia, Dia menciptakan planet-planet, Dia menciptakan alam
semesta, dia menciptakan semuanya. Karena dia Maha Pencipta, makanya tidak ada yang mustahil bagi dia. Makanya Natal, saya katakan, apa Natal itu? Natal adalah, ya kan, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena kenapa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau dibaca di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus datang, ya, turun dari kerajaan sorga, masuk rahim Maria. 9 bulan kemudian Maria melahirkan di kandang domba di kota Bethlehem, sesuai dengan perkataan sabda nubuatan para nabi-nabi bahwa akan lahir juru selamat di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Ya, di kandang domba, iya. Tuhan mau loh, sangat mulia, maha mulia, raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Mau lahir di kandang domba. Katanya, nothing is impossible. Bisa saja Tuhan bilang, aku mau lahir di rumah sakit, kelas VVVVV-nya sampai banyak. IP, very important person. Ya. Yang paling mewah, bisa aja. Tapi kenapa Allah memilih lahir di kandang domba? Karena kita diajarkan untuk hidup selalu bersyukur. Amin. Katakan, saya hidup selalu bersyukur. Kita masuk tahun 2022, anakku sekalian, para pemuda Glow Youth, para pemudi Glow Youth. Camkan, aku harus hidup rendah hati. Aku harus hidup sederhana. Aku harus hidup selalu bersyukur dalam segala hal. Itu, jadikan itu komitmen buat kita. Bahwa nanti di tahun 2022 aku akan rendah hati. Aku akan selalu bersyukur. Aku akan hidup sederhana. Karena Tuhan aja mau loh lahir dari kandang domba yang hina dina katanya. Ya. Dunia ini hina dina, yang kandang domba di dunia aja, di semua di dunia hina dina, ya. Yang mulia hanya di sorga. Saatnya nanti kita akan kembali ke sorga. Jadi Natal adalah adalah Yesus datang untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Jadi Tuhan mau lahir ke dunia, mau datang itu untuk dalam rangka karya menyelamatkan umatnya. Umatnya siapa? Orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang dicengkram, diperbudak oleh iblis di dalam perbudakan dosa. Kalau Tuhan tidak turun tangan langsung, lahir ke dunia, jadi manusia, jadi Yesus Kristus, nggak bisa kita diselamatkan. Karya penebusan yang agung dari Tuhan. Makanya kita buka lagi, coba ayat di dalam Matius 1 ayat 21. Tadi udah ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Tuhan Yesus bilang begitu. Kenapa? Sebab kata Tuhan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia. Natal adalah apa? Saya katakan, ayo, apa tadi? Yesus datang untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Berikutnya, Natal apa? Coba. Natal adalah bukan soal kaya atau miskin yang diselamatkan.
Jadi karena, aduh aku hidupku susah, aku hidupku miskin, aku no. Oh, aku sombong, aku kaya nih, aku punya segalanya, aku no juga, ya. Natal adalah bukan soal kaya atau miskin selamat. Jadi Tuhan menyelamatkan itu bukan soal kaya atau miskin. Bahkan kata Tuhan orang kaya itu susah masuk surga. Lebih mudah seekor pun tak masuk lubang jarum, kata Tuhan. Ya. Ketika anak muda datang kepada Tuhan Yesus bilang, aku sudah melakukan apapun sesuai dengan Taurat. Tuhan bilang, jual semua hartamu, kemudian serahkan semuanya kepada orang miskin dan ikut aku. Apa yang dilakukan oleh anak muda kaya itu, orang kaya? Nggak mau dia. Dia sedih. Makanya keluarlah cerita itu, kisah itu di dalam Matius 19 ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Matius 19 ayat 26-nya. Tuhan Yesus berkata gini, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi bukan soal kaya, soal miskin, ya. Dan saya berdoa, hai engkau semua anak-anak Gloyer dan sekarang yang menyaksikan, yang ikut kebaktian online ini, engkau adalah calon-calon orang-orang yang akan hidup diberkati Tuhan dalam kelimpahan, dan engkau menjadi orang-orang kaya, ya. Tetapi harus kaya dalam Tuhan, dengan dengar kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Kalau anak muda itu menjual semua kekayaannya dan dibagi kepada miskin dan ikut Yesus Kristus, apakah dia terus jadi miskin? Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya. Lukas 18 ayat 26 katakan, dan mereka mendengar itu berkata demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, ini lebih simpel lagi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi nggak usah dipikirin gini, bisa nggak ya terjadi seperti itu? Mungkin nggak ya? Jangan. Serahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Serahkan semuanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Apa yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Jadi nggak usah ngecilin gitu. Kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan Allah itu nggak usah dikecilin. Serahin semuanya. Pasrahkan kepadanya. Karena kita ini budak. Udah dibeli oleh darah Kristus, oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita direbut dari tangan cengkeraman iblis. Harusnya kita masuk neraka, kita sekarang warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga harus percaya siapa pemilik surga itu, siapa raja di surga itu, yaitu Allah Bapa. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah Bapa segala sesuatu mungkin. Itu ingat. Tahun 2002 kalian akan masuk banyak hal-hal itu tidak mungkin. Ya. Bagi manusia tidak mungkin ya, tapi bagi Allah mungkin semuanya. Ya, ingat. Berikutnya Natal adalah tahun depan, tahun 2022, rencana Tuhan dalam hidupmu akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Buka Kejadian 18 ayat 14. Nah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ayo jawab, ada nggak? Yang kencang bilang tidak ada. Tidak ada. Ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Tidak ada. Pada waktu yang telah ditetapkan itu. Kapan itu? Tahun depan. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, apa namanya? Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah itu impossible. Nggak mungkin bisa hamil. Aduh, nenek-nenek udah menopause. Ya, udah tua banget.
Nggak mungkin. Abrahamnya juga udah tua. Tua banget juga. Nggak mungkin. Ya. Itu saudaranya Maria, namanya Elizabeth. Mandul. Orang bilang nggak mungkin dia punya anak. Mungkin. Karena apa? Zakaria, suaminya udah tua juga. Imam Zakaria udah tua. Apa yang terjadi sebelum Tuhan Yesus Kristus ya, turun ke dalam kerajaan dunia ini, ke dalam dunia ini, Tuhan menjadikan dulu, menaruh Yohanes Pembaptis di dalam rahim Elizabeth yang mandul itu. Oh haleluya, Natal, kemandulan akan hilang. Mandul ekonomimu, mandul pekerjaanmu, mandul studimu, mandul apalagi banyak kemandulan tuh, hilang, ya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, anak-anakku sekalian, ya. Dan kabar baiknya Natal adalah tahun depan rencana Tuhan dalam hidupmu akan dinyatakan. Amin. Haleluya, mesti kerasin nih. Tahun 2022, tahun depan, rencana Tuhan di dalam hidupmu akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Kenapa? Karena dia pemilik masa depan. Karena dia menciptakan tahun depan itu. Udah terjadi belum? Udah tahu juga belum? Udah tahu Tuhan tuh. Karena dia Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tahun 2022 itu Tuhan tahu akan terjadi apa terhadap diri kita, diri saya, diri kamu, kalian semua. Diri semua semua jemaat, semua yang menyaksikan, yang ikuti ibadah online ini. Udah tahu Tuhan itu apa yang akan terjadi denganmu. Makanya itu serahkan kepada Tuhan. Paksakan Tuhan, rencana Tuhan saja yang terjadi dalam hidupku. Hanya rencana Tuhan, hanya rencanamu Tuhan. Bukan rencana setan, bukan rencana dunia, bukan rencana kedaginganku, bukan rencana manusia, bukan rencana orang tuaku, bukan, hanya rencana Tuhan. Aku serahkan hidupku hanya kepadamu, jadilah. Amin. Tahun depan kau akan melihat keajaiban, mukjizat terjadi dalam hidupmu. Dahsyat. Percaya. Kenapa? Ayo. Berikutnya, Natal adalah apa? Buka Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Jadi Yeremia katakan, Tuhan Allah. Yeremia 32 ayat 17. Sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Dan Yeremia katakan tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Malam ini kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu ya Tuhan. Tuhan langsung jawab loh di ayat 27-nya. Ya, Yeremia 32 ayat 27 Tuhan bilang, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jawabannya tidak ada. Haleluya. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Makanya Natal adalah masa depan umatnya yang penuh harapan. Amin. Di mana tuh ayatnya? Di Yeremia juga masih. Yeremia 29:11. Ini harus hafal kalian. Ya. Apa itu masa depan yang penuh harapan? Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu loh. Tuhan tuh sudah merencanakan semuanya tentang saya,
tentang kalian semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, katanya. Makanya saya santai aja. Saya nggak khawatir. Saya nggak mau pusing. Ya, hidup itu. Cuma sayang, ketemunya baru sekarang. Udah tua, udah setengah abad lebih. Makanya saya kasih tahu ke kamu, nggak perlu kamu khawatir. Kalau kau ada di dalam Tuhan, nempel kepada pokok anggur yang benar itu, ya, engkau udah ranting-rantingnya Tuhan. Nggak usah ada yang dikhawatirkan. Ya, serahin aja kepada Bapa di surga. Karena kita ini anak-anak yang dimanja, disayang. Ya, waduh, seperti Bapa sayang anaknya. Waduh, itu disayang kita. Ayo, saya baca lagi ulang. Yeremia 29:11. Sebab, kata Tuhan, aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku, rancangan pada Tuhan maksudnya. Firman Tuhan ini bilang, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Ini firman Tuhan yang bersabda. Ini firman Tuhan yang berfirman. Apa itu? Yaitu rancangan damai sejahtera. Garis bawahi, damai sejahtera. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kemakmuran. Bukan teologi kayak kemakmuran, bukan. Memang ini tertulisnya seperti itu. Ya. Rancangan damai sejahtera. Apalagi? Bukan rancangan kecelakaan. Catat itu. Di loh hatimu. Tuliskan. Ya. Rancangan, ya itu rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Apa katanya? Nah, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan ini untuk memberikan kepadamu, kata Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Jadi hari depan anak-anakku sekalian itu penuh harapan. Makanya Natal adalah masa depan umatnya yang penuh harapan. Saya katakan. Amin. Jadi itu. Ayo, Natal yang pertama apa? Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Yang kedua, Natal apa? Bukan soal kaya atau miskin yang diselamatkan. Yang ketiga apa? Natal adalah tahun depan rencana Tuhan dalam hidupmu akan dinyatakan. Yang keempat apa? Masa depan umatnya penuh harapan. Ada 4 yang saya catat tentang Natal di tahun 2021 itu untuk kalian semua. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Syaratnya untuk menerima kemustahil. Yang pertama, Roh Kudus turun atas kita. Ya. Kenapa? Saya ambil itu dari ayat tadi. Ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami? Ya. Lukas 1 ayat 35 katakan. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, ketika Roh Kudus turun atas Maria, Maria mustahil lah. Kan dia masih perawan kok bisa mengandung. Dia belum didekati oleh laki-laki. Ya, kok bisa mengandung? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada Roh Kudus yang turun atas Maria. Maka ketika Roh Kudus turun atasmu, kau akan menerima hal yang mustahilan. Ya. Dan kabar baiknya, tubuhmu itu tempat bersemayam Roh Kudus. Tubuhmu itu bait sucinya Tuhan. Tubuhmu adalah gerejanya Tuhan. Oke, sebab itu jaga tubuhmu. Jangan kotori dengan narkoba, dengan rokok, dengan minuman keras, dengan hal seks bebas, dengan hal kenajisan-kenajisan. Kamu udah tahu semua, kamu kan sering baca firman, sering baca Alkitab. Baik yang laki-laki, baik pun yang wanita. Jangan ikut bergaul dengan orang-orang seperti jahat. Bergaul yang buruk akan merusak semuanya.
Makanya tinggalkan, jangan bergaul dengan orang-orang. Bergaul kariblah dengan Tuhan Allah. Bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus bersemayam. Tempat bersemayam itu tubuh kita. Yang kedua apa? Ya, syarat menerima kemustahilan. Yang pertama, Roh Kudus turun atas kita. Yang kedua, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong kita. Makanya Tuhan, malaikat bilang, ini pesan Tuhan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ya. Jadi nggak usah takut. Udah dibuktiin loh. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menjadi tiang awan, siang, malam jadi tiang api. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi. Amin. Apalagi? Ketiga, syarat menerima kemustahilan karena kita ini hamba Tuhan. Ayat 38-nya. Lukas 1 ayat 38. Maria langsung jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Makanya terjadi hal yang kemustahilan. Ya, di dalam hidup Maria. Luar biasa. Jadi hamba Tuhan, bukan jadi hamba Tuhan itu jadi pendeta, jadi pengkhotbah. Bukan semua ini. Apa Maria ini pengkhotbah? Apa Maria ini pendeta? Apa Maria ini imam? Bukan. Maria ini bilang sungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan. Itu semuanya memang hamba Tuhan. Kita ini semua hamba Tuhan. Bukan gembala itu hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Bukan. Pemuji, pemusik semua hamba Tuhan. Bukan. Semuanya hamba Tuhan. Ya. Makanya kita harus ingat status kita ini hamba Tuhan. Jangan sosok jadi bosnya Tuhan. Jangan sosok jadi lebih tinggi daripada Tuhan. Ya kita harus hamba. Makanya milikilah hati seorang hamba. Kan gitu. Ya kan? Yang terakhir, jadilah menurut perkataanmu, kata Maria. Amin. Artinya percaya dan menerima semua firman Tuhan, lakukan dalam hidup. Maka kau akan menerima kemustahilan. Natal 2021, engkau akan diberkati Tuhan. Masuk tahun 2022, kau akan menerima hal-hal yang kemustahilan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa sebelum mengakhiri ibadah kita. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas segala firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup kami akan berhasil dan beruntung. Biarlah Tuhan membimbing kami melalui Tuhan Roh Kudus yang selalu memberikan kepada kami petunjuk, pengajaran, penghiburan, dan pertolongan. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan firman Tuhan. Diberkatilah semua Tuhan, anak-anak Glowyouth dimana-mana pun berada di dalam kehidupan sehari-harinya. Biarlah Tuhan apapun profesi pekerjaannya, Tuhan jadikan dia berhasil. Angkat Tuhan terus makin tinggi, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan ini Tuhan menjadi garam dan terang dunia, sehingga mereka berani bersaksi, membawa jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga Tuhan, mereka membawa jiwa-jiwa bersekutu bersama kami, menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Mesias yang agung, yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, marifat, tambahkan kepada anak-anak Tuhan ini kecerdasan, kesehatan, kepada mereka kekuatan yang datang dari surga, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Rumono bersama keluarga besarnya, semua pastoral, semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan, bagi pengurus Glowyouth
Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan hikmat, marifat, tambah-tambahkan kreatif, tambahkan inovatif, tambah-tambahkan semangat sehingga mereka menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan banyak menjangkau jiwa-jiwa, terutama anak-anak muda yang masih banyak yang terhilang. Mereka jamah, mereka jangkau sehingga mereka bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2022 sehingga Tuhan akan mencukupkan semua apapun yang kami perlukan, sehingga kami percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus yang disembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Bapak Presiden Republik Indonesia sampai ke bawahnya, pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, bahkan kecamatan, bahkan kelurahan, desa, semuanya diberkati. Takut akan Tuhan menjadi milik para pejabatnya, sehingga mereka bekerja dengan hati nurani, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja takut akan Tuhan, dan bekerja mereka melayani masyarakat dengan luar biasa, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan. Jamah Tuhan semua orang-orang yang akan membantu semua perjalanan kehidupan bangsa Indonesia ini, negara-negara yang akan membantu perjalanan kehidupan bangsa ini, Tuhan diberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah juga Tuhan kalau kami sebentar akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini adalah persembahan baik persembahan syukur untuk menutup tahun ini, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan apapun Tuhan, kami berikan dengan senang dan rela hati, sehingga kami percaya persembahan kami akan berlipat kali ganda memberkati kami dan memberkati gereja kami, sehingga gereja kami menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta kami. Akhirnya anak-anakku, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan yang Kristus yang sempurna, penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengajaran dari Tuhan Roh Kudus itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai kau memasuki tahun 2022, sehingga engkau keluar lebih dari para pemenang, dan engkau adalah biji matanya Tuhan yang selalu Tuhan gendong, yang selalu Tuhan jaga, dan Tuhan akan mengcovermu kemanapun kau berada, sehingga engkau menjadi terang dan garam dunia. Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi berkat buat engkau semuanya, sehingga engkau menjadi berkat juga buat banyak bangsa di muka bumi. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di tahun yang baru, tahun 2022. Mari nyanyikan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.